Jombang kejar-kejaran dengan penambang pasir ilegal di Jombang. Belasan pelajar di Tuban diamankan petugas karena pesta miras oplosan. Nasi jagung warung Gunung rasanya khas, lauk pauknya pun juga khas. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Henti Kartika dapat kembali menyapa Anda dalam Kabar Pagi Jawa Timur. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya. Kapolres dan Wakapolres Jombang terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah penambang pasir ilegal di bantaran Sungai Brantas. Pelaku yang kabur ke persawaan akhirnya berhasil dibekuk. Setibanya di bantaran Sungai Brantas, Desa Megalo, Kecamatan Megalo, Kabupaten Jombang, Kapolres Jombang melihat sejumlah penambang berlarian menghindari petugas. Namun polisi terus mengejar ke arah para penambang yang bersembunyi. Setelah sempat kejar-kejaran, akhirnya seorang penambang berhasil ditangkap. Penambangan pasir ilegal di Sungai Brantas sudah berlangsung cukup lama. Para penambang menggunakan alat penyedot mekanik di tengah aliran sungai. Karena penambangan berada di tengah sungai, polisi hanya bisa meneriaki pelaku dari tepi sungai. Polisi bergerak cepat dengan menyisir lokasi penyimpanan pasir di Desa Munung, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Polisi hanya menemukan sejumlah alat dan tumpukan pasir. Setelah disisir, akhirnya petugas berhasil mengamankan 2 orang yang sembunyi di balik rumah warga. Pesan yang ingin kami sampaikan kepada para penambang ya maupun oknum-oknum lainnya, tolong berhenti. Jangan diteruskan kegiatan tersebut karena sudah banyak meresahkan masyarakat maupun ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Petugas meminta agar seluruh masyarakat pendukung gerakan pemberantasan aksi penambangan liar yang kembali marak, mengingat dampak dari penambangan ini sangat membahayakan kelestarian lingkungan. Polisi akan bertindak tegas terhadap pelaku penambangan. Dari Jombang, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Puting beliung melanda rumah warga di Madiun. Rumah bagian depan roboh rata dengan tanah. Kabar tersebut kami rangkum dalam informasi cuaca buruk. Warga dan sejumlah relawan dari Tagana dan TNI setempat melakukan gotong royong membersihkan sisa runtuhan rumah milik Ketut Rocky Lumintang, warga Desa Bagi, Kecamatan Kabupaten Madiun, usai diterjang puting beliung. Hujan deras disertai angin kencang membuat rumah semi permanen yang baru selesai direnovasi rusak parah. Bahkan rumah bagian depan roboh rata dengan tanah. Beruntung pemilik rumah yang saat itu berada di dalam rumah sempat menyelamatkan diri. Selain merusak rumah warga, puting beliung juga merusak sejumlah jaringan listrik dan merobohkan pohon. Cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang sering terjadi di wilayah Kabupaten Madiun sejak 1 bulan terakhir. Ombak tinggi yang mencapai 3 meter sejak 2 hari terakhir membuat para nelayan di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo enggan melaut. Ketinggian ombak yang berbeda dengan hari biasanya membahayakan nyawa mereka. Cuaca buruk juga mengakibatkan air laut di Selat Madura menjadi dingin sehingga banyak ikan bermigrasi ke air laut yang bersuhu hangat. Jika cuaca bagus dalam sekali melaut, hasil tangkapan ikan bisa mencapai 30 kg, sedangkan jika air laut bersuhu dingin hanya dapat ikan 10 kg. Cuaca buruk juga mempengaruhi hasil panen cabai. Kenaikan harga cabai terjadi di sejumlah pasar di Kota Pasuruan. Kekurangan stok cabai diketahui karena banyak tanaman cabai yang rusak akibat cuaca buruk, petani gagal panen. Untuk harga cabai merah sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram, kini mencapai Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai kecil semula Rp12.000 per kilogram, saat ini mencapai Rp25.000 per kilogram. Dari Madiun, Sidoarjo dan Pasuruan, tim TV One mengabarkan. Pasca taat pribadi resmi ditahan di Mapolda Jatim, aktivitas Padepokan di Probolinggo mulai sepi. Omset pedagang di area Padepokan pun menurun drastis. Berikut kilas Jatim selengkapnya. Sejumlah warung atau toko mulai sepi pembeli pasca aksi penggerebekan Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo. Menurut salah satu pemilik warung, omsetnya kini menurun drastis mencapai 50% lebih.
karena jumlah pengikut yang bertahan hanya mencapai 204 orang dibandingkan sebelumnya mencapai 3.000 orang dari berbagai wilayah senusantara. Rumah warga yang biasanya disewakan kepada para pengikut untuk hunian sementara kini sudah tidak ada penyewa lagi. Empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batu telah mendapatkan nomor urut paslon yang ditetapkan Selasa 25 Oktober 2016 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Batu. Nomor urut pertama pasangan Rudi dengan Sujono yang diusung Partai Amanat Nasional didukung Nasdem dan Hanura. Nomor urut 2 pasangan Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso yang diusung PDIP didukung Gerindra, Golkar dan PKS. Nomor urut 3 pasangan Hoirudin dengan Hendra Angga Sonata yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa didukung Partai Demokrat. Nomor urut 4 pasangan calon independen Abdul Majid dengan Kasmuri. Selanjutnya para calon wali kota dan wakil wali kota ini akan melakukan kampanye mulai tanggal 28 Oktober 2016. Selain pengawalan ketat, setiap paslon juga dikawal 2 anggota kepolisian resort Kota Batu. Inilah Zhong Zuazeng, 31 tahun warga negara asing asal Jiangxi, Cina, yang dideportasi ke negara asalnya oleh petugas imigrasi kelas 2 Madiun. Pekerja asing dari PTD Gresik ini tidak memiliki kelengkapan paspor dan menyalahi izin tinggal saat tengah melakukan survei lokasi pertanian di wilayah Kabupaten Ngawi. Yang bersangkutan diamankan petugas saat operasi gabungan tim pengawasan orang asing Timpora di wilayah Kecamatan Kuadungan Ngawi bersama 3 rekannya yakni Xian Laifu 33 tahun, Sehai Hua 51 tahun dan Si Hong Sen 43 tahun. Dari Probolinggo, Malang dan Madiun, tim TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Belasan pelajar di Tuban diamankan petugas karena pesta miras oplosan. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa Ose Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam, menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Menelusuri beragam kasus kriminal di sekitar Anda. Dan mengupas kasus sosial lainnya. Saksikan dalam program Telusur. TV One memang beda. Gak boleh sebut nama, tunjuk aja orangnya. Mami nasi kuning. Suka ngutang gitu. Ngeliat wajah Bang Elva atau karena lagunya? Mau diajarin not balok aja langsung ajakin makan. Gue mah aman-aman aja, Mon. Kenapa namanya Simon jadi Temon? Lebih tepatnya Simpson. Ya, Temon itu sebenarnya temannya monyet. 1 jam lebih dekat. TV One memang beda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang pemuda di Jombang mengalami babak belur karena dihajar massa. Pemuda tersebut diduga mencuri handphone di sebuah konter. Inilah kilas kriminal selengkapnya. Arianto, 27 tahun, warga desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, mengalami luka memar akibat benturan benda tumpul. Pukulan bertubi-tubi yang dilakukan massa menyebabkan pelaku pingsan saat tiba di Mapolsek Diwe. Sepeda motor pelaku yang digunakan berbuat jahat juga dirusak massa. Arianto diamankan polisi saat menjadi sasaran amuk massa. Pemuda ini diduga mencuri handphone di sebuah kantor handphone di Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Diwe. Dalam kondisi terluka, pelaku dievakuasi ke Mapolsek Diwe. Khairil Anwar, warga Sidoarjo, tak berkutik saat digelandang petugas Ditreskrimum Polda Jatim. Ia terbukti melakukan penipuan terhadap 63 orang korban dengan modus melakukan penjualan perumahan abal-abal di kawasan Surabaya dan Sidoarjo.
Untuk meyakinkan para korbannya, tersangka yang membeli sebidang tanah di kawasan Surabaya Timur hanya membayar uang muka, kemudian tanah tersebut dipasang umbul-umbul proyek perumahan fiktif yang akan dijual kepada konsumen. Tersangka juga membuat kantor dan menyebar brosur perumahan agar konsumen semakin yakin. Hasilnya, 63 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai 10 miliar rupiah. Ratusan korban penipuan melakukan penggerebekan terhadap Gatot Tri Julianto, 53 tahun, yang bersembunyi di perumahan Asabri, Kota Probolinggo. Ratusan orang tersebut merupakan korban penipuan perekrutan pekerja abal-abal yang diduga dilakukan oleh pelaku. Rata-rata para korban mengalami kerugian antara 2 hingga 3 juta rupiah per orang, dengan dijanjikan akan dijadikan karyawan di PT Jasa Marga sebagai penjaga pintu tol Surabaya Mojokerto. Saat mencari calon korbannya dan memuluskan aksinya, pelaku mengaku sebagai anggota Badan Intelijen Negara atau BIN Gadungan. Dari Jombang, Surabaya, dan Probolinggo, tim TV One mengabarkan. Belasan pelajar di Tuban diamankan petugas lantaran keluyuran saat jam sekolah. Ironisnya sebagian besar remaja sedang mabuk terpengaruh pil koplo. Jajaran Polres Tuban menggelar operasi Bina Kusuma. Petugas menyisir sejumlah tempat yang kerap dijadikan tempat nongkrong pelajar bolos sekolah, di antaranya kawasan gedung olahraga, kafe, warung kopi, area taman kota, dan rental PlayStation di wilayah kota Tuban. Sasaran pertama di warung-warung kopi di kawasan Jalan Tembus, Tuban. Petugas menemukan sejumlah remaja mabuk pil koplo, bahkan kondisi mereka sudah sangat teler sampai tertidur pulas di bangku warung. Namun sayang, meski telah melakukan pemeriksaan, petugas tidak menemukan barang bukti pil koplo. Dalam razia Bina Kusuma ini, petugas turut mengamankan 4 remaja putri. Mereka terjaring razia karena nongkrong di kafe saat jam pelajaran sekolah masih berlangsung. Begitu sampai di Jalan Tengger, Kelurahan Kepanjen Lor, Kota Blitar, petugas Satpol PP masuk ke rumah yang ditengarai menjual miras oplosan. Petugas menggeledah seluruh kamar di dalam rumah. Petugas menemukan ratusan liter miras oplosan dalam jerigen. Bahkan penjual sengaja mengelabui petugas dengan cara menyimpan miras oplosan ke dalam galon air mineral. Petugas menyita 3 buah jerigen dan 3 galon air mineral berisi miras oplosan jenis arak Jowo. Penjualan miras didata dan diminta keterangan. Inilah 6 pelajar AL, RZ, HJ, DP, AD, dan SSN. Rata-rata masih berumur 16 tahun, bersekolah di salah satu SMK di Kecamatan Tekung. Mereka tak bisa berkutik saat digelandang petugas Satuan Narkoba Polres Lumajang. Ke-6 pelajar tersebut tertangkap basah saat menggelar pesta miras dan mengkonsumsi pil koplo. Polisi akan memanggil orang tua dan pihak sekolah, kemudian berkoordinasi guna penanganan lebih lanjut. Dari Tuban, Blitar, dan Lumajang, tim TV One mengabarkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Trenggalek menggelar Bursa Kerja atau Job Market Fair atau JMF. Dengan menyediakan sebanyak 41 perusahaan yang mencari pekerja di kabupaten setempat, ribuan masyarakat Trenggalek membanjiri acara tersebut. Disnaker Trans bekerjasama dengan 41 perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar yang tersebar di Trenggalek maupun luar Trenggalek dengan membuka bursa kerja atau Job Market Fair. JMF diselenggarakan di Hotel Gedung Mojopahit, Trenggalek. Event ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran di Kabupaten Trenggalek sehingga diharapkan pencari kerja dapat menemukan lowongan kerja yang cocok. Para pencari kerja bebas memilih lowongan pekerjaan yang tersedia di JMF, asalkan sesuai dengan kemampuan pencari kerja dan ketentuan yang sudah diatur oleh masing-masing perusahaan. Bupati Trenggalek Emil Elistianto Dardak mengatakan, pihaknya menghimbau kepada warga yang masih menganggur untuk memanfaatkan JMF sebaik mungkin, sehingga pengangguran dapat ditekan dan berkurang di kota Trenggalek. Mereka tentunya kan menjadi bagian dari company network kita. Ada istilah namanya link and match gitu. Tadi ada kartu pencari kerja tuh, sekarang yang ada 2.300 pencari kerja. Nah maksudnya kita akan bekali mereka dengan skill yang memang dicari perusahaan, sehingga kompetensi-kompetensi dasar itu bisa di link and match kan gitu. Semua lowongan yang disediakan di JMF adalah lowongan kerja sektor formal dan sebagian besar bergerak di bidang industri.
Warga berharap di Senaker Trans Trenggalek menggelar JMS setiap tahun dengan menggandeng perusahaan terkemuka dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Dari Trenggalek, Aris Sutikno, TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Nasi jagung warung gunung rasanya khas, lauk pauknya pun juga khas. Sesaat lagi. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Untuk menyatakan berhenti. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Deddy Roso Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Satuan angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Inilah beragam cuplikan peristiwa. Dewan Energi menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM. Semua terangkum dalam kabar malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif Presiden. Eksekusi Syekh Munir Al-Nihir tersebut sebagai tindak kriminal besar. Saksikan kabar malam. Di TV One memang beda. Mengungkap sebuah fakta sejarah yang terjadi. Dari peristiwa hingga para pelaku sejarah. Nah di sanalah Bung Karno tercetak sebagai orang yang meneliti kegiatan politik. Pak Dirman diminta untuk melakukan perundingan dengan pihak keluarga. Nama dan peristiwa di TV One memang beda. Pak Andoko itu sering ke LP, besuk saya, namanya teman, ya kan? Ya kalau saya sih hanya bisa memberi dorongan moral ya, moral. Sama seperti Bapak gitu kayaknya, setipe. TV One memang beda. TNI Angkatan Laut di bawah Komando Armada Tempur Kawasan Timur RI, Koarmatim, menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan sidang tingkat Ketua Komite Perbatasan Negara. Kerjasama bilateral perbatasan antar kedua negeri ini membahas agenda pokok tentang peningkatan kerjasama operasi intelijen. Hubungan persetujuan lintas batas perbatasan atau Border Crossing Agreement yang terjalin antara Indonesia dan Filipina, terutama wilayah utara Indonesia seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, yang berbatasan langsung dengan wilayah Tawi-Tawi dan Mindanao, Filipina sudah terjalin sejak pembentukan perbatasan awal kedua negara 4 Juli 1956. Sidang tingkat Ketua Komite Pembatasan antara Republik Indonesia dengan Republik Filipina dipimpin Panglima Armada Kawasan Timur RI Laksamana Muda TNI Darwanto dari Indonesia. Sementara dari Filipina dipimpin Panglima Esmincom Filipina, Letnan Jenderal Ray Leonardo Guerrero. Sidang tingkat pertama membahas perlintasan kedua angkatan laut kedua negara dalam patroli mengawal aset perdagangan di perbatasan dari pembajakan teroris Abu Sayyaf di wilayah Zulu. Agenda hari ini kita sudah membahas beberapa poin tentang kegiatan yang disepakati bersama di kedua komite. Di antaranya adalah masalah patroli di perbatasan, kemudian adanya info sharing terkait dengan share intelijen terkait dengan persoalan-persoalan yang terjadi di perbatasan.
Terbentuknya kerjasama lintas batas dan masuk perbatasan negara dilanjutkan dalam pembentukan Komite Perbatasan Kedua Negara yang melibatkan sejumlah instansi kedua negara, diantaranya polisi perairan, imigrasi, dan pangkalan armada Angkatan Laut kedua negara. Seringnya terjadi penyandaran awak kapal berbendera Indonesia di Filipina, membuat militer Filipina semakin membuka perbatasannya dan memberikan izin tentara Indonesia untuk melakukan patroli bersama dalam operasi intelijen gabungan kedua negara untuk pembebasan sandera dan terorisme. Dari Surabaya, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Nasi jagung bisa ditemui di sejumlah tempat, namun berbeda dengan nasi jagung ala warung Gunung Wonosalam Jombang. Selain nasinya memiliki rasa khas, lauk pauknya pun juga khas. Berikut kabar selengkapnya. Warung Gunung di Desa Tukum, Kecamatan Wonosalam ini selalu ramai dikunjungi pemburu kuliner. Menu andalannya adalah nasi jagung yang memiliki cita rasa khas. Sejumlah lauk pauk menjadi pilihan pembeli. Ada ayam panggang, ayam kare, ikan pindang, atau tahu dan tempe goreng. Khasnya terletak pada urap-urap daun pakis dan oseng-oseng batang daun talas. Para pembeli rela mengantri, tak sabar untuk menikmati. Pembeli pun bisa memilih tempat duduk yang didesain sesuai kondisi daerah perkebunan. Bahannya enak sekali, beda dengan nasi putih. Juga rendah kalori, jadi lebih sehat. Sering makan nasi jagung? Sering, kalau pas ada kegiatan Wonosalam pasti mampir ke sini. Pembuatan nasi jagung warung Gunung ini tidak berbeda dengan proses pembuatan nasi jagung pada umumnya. Jagung yang telah digiling kemudian dilembutkan sebelum dimasak. Cara memasaknya 2 kali sehingga nasi terasa lembut dan gurih. Pada hari biasa sekitar 7 kg jagung digiling, sedangkan pada hari libur atau hari Minggu bisa menembus 50 kg per hari. Harganya pun cukup bersahabat. Para pembeli hanya merogoh kocek Rp15.000, sudah termasuk lauk ayam panggang dan teh manis. Meski berada di daerah lereng Gunung Anjas Moro, namun tidak sulit untuk sampai ke warung Gunung ini. Pengunjung dari Malang dan Kediri bisa melewati Ngoro, Bareng, kemudian langsung ke Wonosalam. Sementara pengunjung dari arah Surabaya bisa lewat Mojo Agung, Mojowarno, lalu Wonosalam. Dari Jombang, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jawa Timur untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Henti Kartika mohon undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.